إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah. Kalau ada orang yang bertanya mana yang lebih besar dosanya, berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, membunuh, apa berbicara meyakini bahwa Allah punya anak? Al-jawab, berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi, dosa besar, Allah murka. Mengatakan dan meyakini Allah punya anak, Allah jauh lebih murka, lebih marah. Orang yang berzina, minum khamar, berjudi, membunuh masih ada harapan ampun, bisa masuk surga walaupun mungkin disiksa dulu di neraka. Orang yang mengatakan dan meyakini Allah punya anak, dia akan kekal di neraka selama-lamanya karena Allah murka. Syirik. Antum ingat-ingat apa yang terjadi pada langit, bumi, gunung ketika ada orang pertama kali membunuh? Nggak ada riwayat. Ketika ada orang yang zina pertama kali, apa yang terjadi dengan langit, gunung, bumi? Nggak ada riwayat. Zina pertama ya. Orang minum khamar pertama atau berjudi pertama kali di muka bumi, apa yang terjadi pada gunung, langit, bumi? Nggak ada riwayat. Yang ada riwayat adalah ketika ada manusia pertama kali mengatakan Allah punya anak, Tuhan punya anak, apa yang terjadi? Ini ada riwayat. Antum bisa baca di surat Maryam 90, 91, 92. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu. Langit-langit hampir mau runtuh, bumi hampir mau belah, gunung-gunung hampir-hampir mau meledak, saking emosinya. Anda'au lirrahmani walada. Ketika ada manusia pertama kali mengatakan Allah punya anak, emosi mereka. Gimana malaikat, gimana Allah Rabbul Alamin? Gunung, langit, bumi seperti itu emosinya. Lalu kita tertawa, tersenyum, ngasih selamat, berangkulan, bersalaman dengan orang-orang yang mengatakan meyakini Allah punya anak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada kata yang tepat dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar, bahkan musibah yang amat terbesar ketika seorang muslim senyum, senang, berangkulan, berpelukan dengan orang-orang yang sedang mengatakan Allah punya anak. Ini hari kelahiran anak Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ketika kita mendengar ayat tadi, yang tidak percaya silahkan cek lagi surat Maryam tadi. Lalu di hari-hari seperti ini, ketika banyak orang mengatakan Allah punya anak, ini lahir anak Allah, anak Tuhan, lalu terjadi gempa,
tsunami, angin puyuh, tanah longsor. Wajarkah? Sangat wajar. Kecil. Orang langit saja mau runtuh, bumi mau belah, gunung mau meledak, saking emosinya. Maka sudah saatnya kita bertaubat. Dan kita yakin seyakin-yakinnya. Antum harus faham, jangan sampai terkena syubhat orang-orang kafir. Kenapa gunung meletus? Oh, karena begini-begini. Kenapa gempa bumi? Oh, karena lempengan bergeser seperti ini. Kenapa hujan nggak berhenti-berhenti? Oh, karena angin dari sini begini begitu. Ini ucapan orang kafir. Kenapa tidak katakan karena ini kehendak Allah, Allah marah, Allah murka. Emang lempengan bumi punya kehendak? Siapa yang membuat lempengan bumi bergerak? Siapa yang membuat Semeru, Merapi mengeluarkan magma panas? Siapa yang bikin? Bukankah kita yakin Allah satu-satunya yang menguasai jagat raya alam semesta? Ketika sebuah gunung meletus, kehendak siapa kalau bukan kehendak Allah? Bikinan siapa kalau bukan bikinan Allah? Nggak ada hubungannya dengan hari, tanggal, bulan, ini, itu kehendak Allah. Dan Allah tidak pernah berkehendak buruk dalam hal syariah kecuali manusia yang berbuat buruk terlebih dahulu. Antum pernah dengar tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi di zaman Nabi Adam? Di zaman Nabi Adam bersama istrinya Hawa, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, 700 tahun setelah Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi, pernah dengar ada gempa bumi, tsunami dan seterusnya? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena hari itu belum ada satupun orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, Yahudi, Nasrani, belum ada. Seluruh manusia Muslim menyembah Allah satu-satunya, bertauhid. Maka Allah tidak timpakan azab. Walaupun dosa-dosa besar ada sedikit, tapi syirik belum ada selama 10 abad, 1000 tahun. Antum tahu bencana besar, banjir luar biasa itu terjadi di zaman Nabi Nuh. Sudah lewat 1000 tahun pertama. Ketika manusia menyekutukan Allah dengan Yagus, Ya'uq, Suwa', Wad, Nasr, nama-nama yang diabadikan oleh Allah. Ini nama-nama orang saleh, nama-nama orang soleh yang sudah meninggal, lalu diwujudkan dalam bentuk patung, lalu mereka menyembah Allah lewat patung-patung itu, mendekatkan diri kepada Allah lewat orang-orang yang sudah mati, kuburan orang-orang saleh. Dengan kelakuan ini mereka didakwai oleh Nabi Nuh supaya kembali kepada Allah, menyembah Allah satu-satunya. 950 tahun siang dan malam mereka membandel, dan Allah turunkan bencana besar pertama kali di muka bumi, banjir yang luar biasa, mati semua kecuali 80 orang, 81 dengan Nabi Nuh yang masuk ke kapal Nabi Nuh. Di luar itu mati semua. Semakin yakin kita bahwa gempa bumi, tsunami, gunung meletus bukan karena apa-apa, tapi karena dosa kita, kemaksiatan kita, dosa terbesar, kemaksiatan terbesar yang sangat disukai oleh iblis, tentu yang paling dibenci oleh Allah. Apa? Bukan zina, bukan khamr, bukan judi, bukan korupsi, tapi syirik, menyekutukan Allah, menyembah Allah tapi menyembah kuburan juga, membesarkan Allah, membesarkan orang-orang yang sudah mati juga, minta kepada Allah, minta juga kepada berhala. Ini syirik. Ini syirik. Antum jangan mengira bahwa syirik anti Allah, anti Tuhan, tidak cinta kepada Allah. Salah. Syirik cinta kepada Allah, tapi cinta kepada yang lainnya juga, cinta peribadatan. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah? Jelas. Al-Quran menjadi saksi. Abu Jahal, Abu Lahab mencintai Allah, tapi yang dicintai bukan cuma Allah. Lata, Uzza, Hubal, Manat juga dicintai oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Yuhibbunahum kahubbillah. Abu Jahal, Abu Lahab mencintai berhala-berhala itu sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab mencintai Allah. Maka jangan ada rasa cinta di hati kita terhadap kuburan keramat, tempat sembayangan, tempat ini itu. Jangan ada rasa cinta kepada keris jimat, jangan ada rasa cinta. Cinta kita satu-satunya adalah Allah. Yang kita harapkan satu-satunya adalah Allah Jalla wa'ala.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.